Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita bersyukur bisa bertemu lagi di channel pembelajaran daring SMK TJP Tuban. Setelah hampir 2 minggu kemarin kita ada jeda penilaian tengah semester dan yang susulan. Jadi hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran yang sempat kita pelajari sebelum PTS. Jadi sebelum PTS kita terakhir pada materi softball ya. Hari ini kita masih di bab 2 permainan bola kecil. Hari ini kita melalui permainan bulu tangkis. Jadi sekilas saja nanti materi bulu tangkis. Mungkin kita sampai 2 pertemuan untuk materi bulu tangkisnya. Jadi langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk ke materi. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pemahaman dulu apa sih yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis. Jadi permainan bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang menjadi andalan negara Indonesia di kancah dunia internasional. Permainan bulu tangkis ini menggunakan kok dan raket sebagai pemukul. Inti dari permainan ini adalah menjaga agar kok tidak terjatuh ke lantai dengan cara memukul kok tersebut secara terus-menerus. Jadi seperti yang kalian ketahui ya. Jadi mungkin dari semua cabang olahraga yang Indonesia punya, mungkin bulu tangkis kita lebih bisa bicara lebih ya di internasional. Jadi kita punya juara dunia di bulu tangkis. Lanjut, berikutnya adalah sejarah permainan bulu tangkis. Dikutip dari situs Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, permainan bulu tangkis sudah dilakukan anak-anak dan orang dewasa lebih dari 2000 tahun yang lalu di India, Jepang, Thailand, Yunani, maupun di Cina. Jadi di Cina sendiri permainan disebut jianji, melibatkan penggunaan kok tanpa raket tapi dengan kaki. Objek permainan tersebut agar kok tidak menyentuh tanah. Jadi sebelum disahkan oleh BWF ya, jadi permainan bulu tangkis dulunya masih menggunakan kaki, jadi belum ada objeknya raket, tetapi sudah lambat laun kemudian disempurnakan melalui metode modifikasi peraturan dan pertandingannya. Jadi mungkin sekarang lebih canggih ya, teknologinya seperti ada challenge atau yang biasa disebut matalang, kemudian umpire wasitnya juga sudah ada banyak melibatkan teknologi-teknologi. Lanjut, kemudian sejarah bulu tangkis di Indonesia. Dalam buku Bulu Tangkis Dasar tahun 2017 karya Dedi Yuliawan, bulu tangkis datang ke Indonesia bermula pada daerah jajahan Inggris di Malaysia dan Singapura. Kemudian masuk di Indonesia di wilayah Sumatera pada tahun 1930. Kemudian induk organisasi bulu tangkis nasional adalah PBSI atau yang biasa disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI didirikan pada tahun 1951 hingga sekarang. Kemudian kalau untuk internasionalnya yaitu BWF, Badminton World Federation, yang sebelumnya IBF ya, dan diganti menjadi BWF. Lanjut, jadi bulu tangkis memiliki 5 tipe pertandingan. Yang pertama tunggal putra, kemudian tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Jadi di tunggal putra ini yang bisa kita saksikan ya, biasanya ada siapa namanya, Jonathan Christie dan sebagainya. Kemudian tunggal putri juga yang bisa bicara lebih sih saat ini mungkin di ganda putra ya. Kalau ganda putra kita yang masih bisa bicara lebih yaitu Dominion. Kemudian di ganda campuran kita sempat ada Owi Butet yang sebelumnya juara di Olimpiade dan dunia, kemudian tapi sekarang sudah retired atau pensiun. Lanjut, berikutnya adalah teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama cara memegang raket atau grip. Teknik paling dasar dari permainan olahraga bulu tangkis adalah cara memegang raket. Jadi teknik memegang raket merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan. Jadi
Adapun cara memegang raket terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik forehand. Seperti kalian lihat ya, ini ada gambarnya. Jadi cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Kemudian dua, pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga adalah antara ibu jari dan telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Kemudian yang terakhir, jari yang lainnya, kelingking, jari manis, jari tengah menggenggam raket. Jadi kalau forehand ini biasanya juga disebut dengan teknik American grip ya, atau seperti kita berjabat tangan. Jadi kita ambil sisi yang sampingnya raket, kemudian seperti kita kalau mau berjabat tangan atau bersalaman dengan orang lain, kemudian digenggam. Itu saja dari teknik forehand. Kemudian berikutnya adalah teknik backhand. Jadi pada dasarnya cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama halnya dengan teknik forehand, halnya ada sedikit perbedaan, yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi kepala raket nyamping, kemudian posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari, kemudian yang tiga, empat jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket. Jadi kalau backhand ini ibaratnya ini kita seperti memegang ketapel ya. Jadi memegang ketapel, jadi jempol kita tekan di pangkal pegangan raket. Kemudian kita membalikkan tangannya. Jadi ini yang biasanya sering salah ya. Biasanya ini asal pukul saja. Jadi kalau kita menggunakan teknik backhandnya, jadi ibaratnya kita akan mengetapel. Oke, saja dari teknik backhand. Kemudian yang kedua adalah teknik dasar pukulannya. Jenis pukulan yang lazim digunakan dalam permainan olahraga bulu tangkis adalah teknik forehand. Pukulan dengan menggunakan teknik forehand dilakukan dengan cara mengayunkan badan dari arah belakang bergerak menuju arah depan raket, di mana posisi telapak tangan menghadap ke shuttlecock. Jadi kalau forehand seperti tadi cara memegangnya. Kemudian servis. Secara umum, teknik servis dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kanan, kiri, depan, maupun belakang pemain lawan. Hal yang harus dihindari ketika melakukan servis adalah posisi shuttlecock yang tanggung dan berada tepat di depan lawan. Jadi kalau bicara mengenai servis ya, servis ada banyak macam ya. Jadi ada servis panjang, servis pendek. Yang penting kalau kita servis, posisi shuttlecocknya jangan sampai tanggung. Jadi nanti kalau tanggung, lawan siap untuk menyerobot. Dan itu adalah kerugian untuk kita, bisa memberikan poin untuk lawan apabila kita tidak bisa mengembalikan shuttlecock ke area lawan. Yang berikutnya adalah smash ya. Dalam permainan olahraga bulu tangkis, smash merupakan suatu teknik gerakan yang bersifat menyerang dan bertujuan untuk mematikan pergerakan pemain lawan. Pukulan smash terbaik akan tercipta jika dilakukan dengan lompatan tinggi, karena dalam posisi tersebut kita bisa mendapatkan posisi pukulan smash yang sempurna. Pukulan smash ini dilakukan dengan penuh tenaga dan shuttlecock dipukul mengarah ke arah area lawan. Karena dilakukan dengan penuh tenaga, maka pergerakan shuttlecock pada pukulan smash ini sangat tajam. Jadi diawali dengan gerakan awalan ya, kita melompat, kemudian mainkan dengan sekuat tenaga, kemudian yang terakhir ada gerakan lanjutan atau biasa disebut follow through. Yang kalian bisa menyimak gambarnya, kemudian diamati seperti apa sih awalan atau cara melakukan smash pada bulu tangkis. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Kita bertemu lagi minggu depan karena masih banyak teknik dasar sebenarnya yang di bulu tangkis. Minggu depan kita lanjut kembali dengan Pak Imam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga.